Muhammadiyah di Sumatera Selatan. Di sini semua sudah hadir, ada narasumber kita juga sudah hadir, dan juga dari pimpinan cabang daerah, pimpinan cabang dan juga ranting, ini sudah datang di sini. Dan juga di sini ada dari pimpinan Wakil Dekan 4 Universitas Muhammadiyah Palembang, para DPL, dan juga mahasiswa. Dan yang tak lupa ada Bapak Rektor kita, Bapak Habib Jazuli SMM. Jangan lupa untuk Bismillahirrahmanirrahim. Kami mulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat iman, dan insya Allah tetap istiqomah di jalannya. Maka tak henti-hentinya kita untuk selalu bersyukur. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita selalu haturkan kepada sang tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan kerabat. Semoga kita tetap istiqomah di jalan lurus yang telah diamanahkannya. Baiklah, di sini saya sebagai MC akan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan sekaligus membuka acara oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang alhamdulillah pada sore hari ini telah bergabung bersama kita. Dan selanjutnya penutup. Yang pertama, di sini Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang telah hadir. Maka dari itu, marilah kita akan mendengarkan sambutannya sekaligus membuka acara. Tapi pertama-tama marilah kita bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ila akhirih. Para narasumber, Pak Dr. Antoni, Dr. Permansa, Pak Abdullah Sani, para wakil rektor yang sempat hadir, pimpinan fakultas, Pak Marli sebagai Ketua LPPM, para pimpinan daerah yang juga sempat hadir, saya lihat Pak Irianto hadir, PDM Musi Banyuasin, para aktivis Muhammadiyah dan anak-anak atau dari peserta KKN Mandiri Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2020 yang berbahagia. Pertama tentu kita bersama-sama, kita berbahagia bahwa pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi, berjumpa dalam acara seminar online yang diselenggarakan oleh BKKN dengan Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Muhammadiyah Sumatera Selatan.
dalam rangka menyelenggarakan seminar dengan tema Hikmah Kemerdekaan Republik Indonesia dan Gerakan Dakwah Muhammadiyah. Bapak sekalian, sekira tema yang diambil sangat tepat berkaitan dengan Hari Kemerdekaan dan Bakti Muhammadiyah, sekira. Kita tahu Muhammadiyah organisasi ormas atau organisasi kemasyarakatan. Bapak sekalian, segera dalam kondisi seperti sekarang ini, dimana kita sudah lebih dari 5 bulan kali ya mengalami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tentu semua ini adalah cobaan bagi kita dan mudah-mudahan kita akan segera melalui cobaan ini dengan selamat, dengan lancar, dengan sukses tentu. Yang kedua, kegiatan hari ini juga bagi kita, Universitas Palembang, sangatlah bermanfaat, terutama dalam mengimplementasikan catur perguruan tinggi kita, utamanya Dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Juga dikaitkan dengan catur keempat barangkali Al-Islam dan Muhammadiyah, sehingga teori yang didapat di bangku kuliah oleh perguruan tinggi dapat diimplementasikan di lapangan, Bapak Ibu sekalian. Bahwa sekarang kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tentu bagi kita rakyat atau masyarakat atau rakyat Indonesia patut bersyukur atas anugerah kemerdekaan ini. Sebagai bangsa yang besar, kita harus memiliki cita-cita dan impian yang besar pula. Terutama cita-cita mencerdaskan rakyat Indonesia dan mencerdaskan rakyat Indonesia lebih mudah karena bantuan dan peran dari Perserikatan Muhammadiyah. Ibu sekalian, barangkali Muhammadiyah jauh lebih lama sudah mengabdikan diri dalam dunia pendidikan. Bahkan pendiri Muhammadiyah, Ki Ahmad Dahlan, telah berpikir keras untuk membuat perubahan dan mengatasi keterbelakangan, terutama keterbelakangan kaum pribumi, memberantas kebodohan dan kemiskinan akibat kolonialisasi yang sistemik. Hasil berpikir dan usaha ini maka lahirlah Muhammadiyah. Saat ini kita Muhammadiyah sudah memasuki usia yang ke-111. Kita baru saja melewati milad yang ke-111 dalam bilangan tahun Hijriah. Secara usia Muhammadiyah memang berjauh lebih dulu dibandingkan dengan Indonesia. Bisa dikatakan tokoh-tokoh perintis kemerdekaan Indonesia terlahir dari sebagian besar dari rahim Muhammadiyah. Upaya Muhammadiyah dalam kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Muhammadiyah berupaya sebagai motor penggerak perubahan Muhammadiyah. Muhammadiyah selalu memberikan inspirasi kepada negara kita tercinta ini. Jika Indonesia ingin rakyatnya sejahtera, maka cerdaskan dan jaga kesehatan rakyatnya. Ini segera menjadi cita-cita kita, menjadi keinginan kita bersama sebagai warga Muhammadiyah. Kita sama-sama memaklumi bahwa ciri perjuangan Muhammadiyah itu gerakan Islam, gerakan dakwah Islam amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan gerakan tajdid. Nilai-nilai Islam harus dijunjung dan diamalkan dalam keseharian. Indonesia jangan melupakan gerakan Islam. Kehadiran Muhammadiyah untuk bangsa sejak kemerdekaan dan setelah kemerdekaan Republik Indonesia mempunyai peran sangat strategis. Peran Muhammadiyah juga bisa dilihat betapa Muhammadiyah meletakkan pondasi rohania bangsa sehingga kehadiran Muhammadiyah sebagai gerakan khotbah dakwah mampu membangun khair ummah. Bapak, Ibu yang saya hormati serta anak-anak atau adik-adik peserta KKN Mandiri yang berbahagia.
representasi dan peran Muhammadiyah juga telah nyata seperti apa yang telah disampaikan oleh Bung Karno pada Muktamar setengah abad atau 50 tahun Muhammadiyah pada tahun 1962. Pertama, kata Bung Karno, pertama Muhammadiyah telah berhasil membangkitkan kesadaran umat dan bangsa dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Kedua, Muhammadiyah telah mempelopori alam pikiran maju yang alam pikiran maju ini lahir dari kepemahaman kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad. Yang ketiga, Muhammadiyah mempelopori gerakan sosial kemasyarakatan yang melakukan proses modernisasi sampai ke tingkat bawah dan lewat amal usahanya yang amal usaha itu juga mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Yang keempat, Muhammadiyah melalui gerakan Aisyahnya telah mempelopori kebangunan wanita Indonesia setara dengan kaum laki-laki. Semua itu menunjukkan kehadiran Muhammadiyah untuk bangsa sejak kemerdekaan. Bahkan setelah Indonesia merdeka, itu ternyata lewat peran strategisnya. Kehadiran Muhammadiyah sebagai harakut dakwah dan harakut tajdid merupakan spirit dan inspirasi untuk senantiasa mengajak kepada agama yang hanif, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dalam perspektif yang luas, yang yaitu perspektif tajdid bukankah perspektif yang hitam putih itu merupakan bukti dari landasan teologi Muhammadiyah dalam menghadirkan peran sejarah kebangsaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian barangkali sambutan atau mungkin juga sumbangan pemikiran saya mewakili pimpinan Universitas Muhammadiyah, walaupun juga hadir dalam sebagai narasumber Bapak Wakil Rektor 4 Pak Antoni dalam kegiatan seminar hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar hari ini secara resmi saya buka. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk senantiasa dalam bahasa Muhammadiyah memajukan atau berkemajuan. Terima kasih kepada penyelenggara kegiatan ini. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, dengan setelah sambutannya Bapak dan juga kata pengantar tadi, maka akan kita mulai webinar kita pada sore hari ini. Selanjutnya yaitu acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dalam hal ini akan dimoderatori oleh Ketua LPPM UN Palembang, Bapak Dr. Kembali Bara. Kepada Bapak, saya persilahkan untuk memandu webinar sore hari ini. Baik, terima kasih MC kita, Bu Lila. Masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih. Selamat bergabung Bapak, Ibu, peserta webinar pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi KKN Mandiri Angkatan ke-54, Universitas Muhammadiyah Palembang, bersama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, dalam masa pandemi COVID-19
tahun 2020. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Dr. Haji Abid Jazuli MM. Alhamdulillah tadi telah membuka acara kita secara resmi. Kiranya nanti beliau akan kita harapkan tetap berhadir di dalam majelis ini. Bapak Ibu Wakil Rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, bil khusus Bapak Dr. Antoni, MPDI, beliau sebagai Wakil Rektor 4 dan juga sebagai Ketua Majelis Tarjih, Bapak, Ibu-Ibu, Wakil Dekan 4 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Ketua Pimpinan Wilayah, Koordinator Majelis Tabligh, Bapak Dr. Permansa M. Hum, Ketua LPCR di sebelah saya, Pak Haji Abdullah Sani BA, Ketua PDM, PCM, pimpinan ranting yang sempat hadir se-Sumatera Selatan, serta para tokoh masyarakat, pemuka ulama, pemuka agama di seluruh lokasi mahasiswa KKN UMP yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan, dan juga ada adik-adik kita yang KKN di Provinsi Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Medan, dan lain-lain, yang alhamdulillah sempat bersama kita pada sore ini. Dan yang terutama kepada pengelola KKN, serta DPL, dan mahasiswa yang saat ini sedang KKN. Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati, webinar KKN Mandiri Angkatan ke-54 UMP bertemakan Hikmah Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun dan Gerakan Dakwah Muhammadiyah, yang akan disampaikan nanti oleh 3 narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Antoni MHI, Bapak Dr. Permansa Radi M. Hum, dan Bapak Haji Abdullah Sani BM. Untuk mempersingkat waktu, untuk session pertama, kami silakan Bapak Dr. Antoni MPDI untuk menyampaikan materi tentang ketahanan akidah masyarakat dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya saya perkenalkan Bapak Dr. Antoni MHI, Magister Hukum Islam, saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 4, membidangi Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Sebagai catur keempat dari catur Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang telah dikatakan oleh Bapak Rektor tadi, yang satu-satunya perguruan tinggi yang melaksanakan catur Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, beliau juga sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan masa periode 2005-2020. Dan selanjutnya, kami silakan kepada Bapak Antoni, Magister Islam, untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang yang baru kita pada sore hari ini, para wakil rektor yang juga sempat bersama kita. Kemudian juga kami hormati para pimpinan Perserikatan Muhammadiyah, terutama pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting se-Sumatera Selatan. Yang saya lihat di layar itu ada dari Mubah ya, Pak Suryanto. Kemudian para peserta seminar yang lain seperti
mahasiswa KKM Mandiri, termasuk juga DPL-nya, dan terkhusus kepada para narasumber, yaitu Bapak Dr. Purmansari Hadi M.Hum dan Abah Abdullah Sani, BA. Kemudian juga kami sampaikan terima kasih kepada penyelenggara. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan melihat bagaimana hikmah dari HUT RI yang ke-75 ini di masa pandemi COVID-19 bagi keimanan ini yang diberikan kepada kami, yaitu temanya demikian. Bapak Ibu hadirin sekalian dan anak-anak mahasiswa sekalian, saudara mahasiswa sekalian, dalam masalah keimanan ini, kalau kita melihat dari segi pengertiannya, itu akan kita jumpai ada 3 istilah. Yang pertama iman, yang kedua akidah, dan yang ketiga tauhid. Iman kalau kita perhatikan itu dari hadis Nabi Muhammad SAW itu ketika ini namanya hadis Jibril ya, di mana Rasulullah SAW itu didatangi oleh Jibril, ada 3 pertanyaan. Salah satu pertanyaannya itu adalah pertanyaan tentang iman. Jibril menanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa itu iman? Maka dijawabnya itu al-imanu an tu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi. Ini hadis dari Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Ini dikenal oleh kita itu rukun iman. Maka ada 6. Yaitu iman kepada Allah, pada malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Nah, kemudian takdir yang baik dan yang buruk itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian iman. Ada juga yang mendefinisikan mahwal iman, al-imanu wa tasdidu biqalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah dimantapkan, dibenarkan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, diikrarkan. Itu bersahadat, paling tidak itu seperti kita yang sudah berkeluarga itu paling tidak waktu akan nikah itu biasanya dituntun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian wa amalun bil arkan, jadi 3 ada komponen itu iman. Selanjutnya ada kita kenal juga yaitu akidah. Akidah itu apa sebetulnya? Ya sebenarnya menyangkut juga kepercayaan juga. Itu slide-nya next. Kalau kita lihat akidah itu berasal dari kata aqada yang berarti bohul atau simpul. Kalau kita ngikatkan tali kan ada ikatannya. Maka akidah itu kalau dalam istilahnya ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia. Jadi pada umumnya manusia itu menerima kebenaran tersebut berdasarkan fitrah manusia, akal dan wahyu. Dan ini keyakinan itu terpatri dalam hati, menjadi keyakinan yang dalam. Ya, diyakini kesohihannya atau kebenarannya dan sekaligus menolak apa kebenaran yang selain daripadanya. Nah, ini artinya iman yang rukun iman tadi itu dimantapkan, itu kalau sudah mantap keimanannya itu sudah merupakan akidah. Sudah akidah maka dia akan menusuk di dalam diri hati dan inilah yang nanti akan menginspirasi kepada orang yang memiliki keyakinan tersebut sehingga melahirkan suatu sikap gitu. Nah, lalu istilah yang ketiga yaitu tauhid. Nah, apa itu tauhid? Tauhid ini merupakan inti dari akidah. Next itu. Inti dari akidah yang tadi keyakinan yang mantap yang mendalam di dalam hati, yang dianggap ini yang benar-benar benar dan menafikan kebenaran selainnya. Maka
inti dari akidah itu adalah tauhid. Tauhid adalah berasal dari kata wahada yuhidu tauhidan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini keesaannya tanpa menyekutukan dengan yang lainnya dalam bentuk rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah dan ibadah. Artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan itu kita iman kepada Allah itu mantap dalam hati secara akidahnya, tertancap di dalam hati kita itu menafikan yang lain. Maka ada syahadat kita itu yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu tauhid ini kita menafikan yang lainnya itu wahdahu la syarikalah. Dan keesaannya itu, keesaan Allah itu tidak ada sekutu atau serikat kepada yang lainnya. Next. Bentuk tauhid kita itu ada berbagai macam. Maka dalam kesempatan ini ada beberapa yang kita coba tampilkan. Baru nanti kita hubungkan dengan kemerdekaan dalam masa pandemi ini. Yang pertama itu tauhid atau iman af'al Allah. Meyakini bahwa Allah yang maha menciptakan dan menentukan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Ini penting, keimanan atau keyakinan itu menusuk di dalam sanubari kita, sehingga kita benar-benar meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi ini. Ini terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat 2. Ini antara lain. Ada ayat-ayat yang lain. Nah, dalam ayat ini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikum fil fulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini ayat ini salah satu artinya menyatakan bahwa Allah itu yang menciptakan dan menentukan apa yang ada di langit dan di bumi, serta yang ada di antara keduanya. Termasuk kita ini sebagai manusia adalah merupakan ciptaan Allah, dan Allah yang menentukan kita ini. Tidak sedetik pun, tidak satu pun di antara kita ini yang bisa merekayasa. Nah, itu. Memang manusia itu berusaha, tetapi pada akhirnya adalah takdir Allah yang menentukan ini. Maka disebutlah waqaddarahu taqdira. Maka ketetapannya itu ada terletak pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu cuma hanya berusaha, tetapi Allah lah yang menentukan. Nah, memang kajian untuk masalah ini maka dari dulu itu sudah berkembang cukup lama, sampai sekarang pun masa pandemi juga itu mencuat kembali bagaimana paham atau aliran Jabariyah dan Qadariyah. Ini mengenai apakah sesuatu perbuatan itu kehendak Allah, Masya Allah, atau itu kehendak manusia, Masyal insan. Maka kelihatan ada dua aliran itu. Maka aliran yang menentukan itu mutlak adalah kehendak Allah, sehingga manusia katanya itu seperti robot, tidak merekayasa, tidak ini. Tetapi yang lain mengatakan bahwa Allah itu memberikan potensi kepada kita, tapi manusialah yang menentukan itu. Maka dua paham ini sangat berkembang sekali, bahkan diikuti oleh masyarakat sampai ke masalah pandemi ini, tentang bagaimana ritual keagamaan kita itu juga dipengaruhi oleh berpikir itu. Itu sampai-sampai ada yang mengatakan tidak sholat Jumat, tidak berjemaah gara-gara takut pada COVID-19. Yang ada yang mengatakan takut kepada COVID daripada Allah SWT. Atau malah yang sebaiknya bukan takut seperti itu, tapi Allah telah memberikan tuntunan alternatif dalam kondisi-kondisi darurat, maka ada jalan keluarnya. Sehingga langkah-langkah itu juga dilakukan oleh Muhammadiyah
ya, artinya dalam putusan atau fatwa tarjihnya, bagaimana memberikan tuntunan kepada umat Islam khususnya warga Muhammadiyah di dalam melaksanakan ibadah. Tapi intinya adalah tauhid atau keimanan bahwa Allah yang Maha menentukan. Yang akidah kita itu akidah al-sunnah wal jamaah. Yaitu memadukan itu. Jadi kita yang berusaha tauhid qasdi, mengitikadkan bahwa hanya kepada Allah segala sesuatu yang ditujukan tanpa perantara dengan yang lain. Nah itu, ini sudah umum ya. Al-An'am ayat 162 itu innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita peruntukkan ini, kita tauhid itu kepada Allah SWT itu dalam niat kita itu. Salat kita itu kan tergantung dengan niat gitu. Inilah anunya tuh. Niatnya hanya karena Allah SWT. Sebab ada juga orang yang melakukan suatu ibadah itu karena niat yang lain. Next. Kemudian yang selanjutnya, silakan Bu Tati lanjutkan. Next. Tauhid tasri, ya. Tauhid tasri. Tasri ini adalah undang-undang atau hukum ya. Itu mengitikadkan di dalam hati kita karena kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala tadi, maka kita mantap dalam hati kita bahwa hukum Allah yang paling sempurna. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Ayo orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taat pada Rasul. Jadi perintah taat pada Allah, perintah taat pada Rasul itu menunjukkan wajib. Oleh karena itu wajib kita mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul dan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh ulil amri minkum. Oleh amri artinya pemimpin yang taat pada Allah dan Rasul. Nah, jika kamu berselisih atau berbeda pandangan tentang sesuatu, maka bagaimana caranya? Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Artinya tetap kembali ke taat kepada Allah, tetap artinya kembali kepada Rasul, artinya Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam tasrik inilah yang terjadi kita dalam pandemi atau COVID ini, kan. Maka hukum itu terkadang memang menghendaki inti hal yang pokok itu adalah melaksanakan perintah. Tetapi pada persoalan cabang-cabangnya itu bisa saja berubah. Umpama, sholat itu tetap dijalankan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi COVID, dalam kondisi perang, itu kita mengikuti ulil amri minkum antara lain. Ketika dalam keadaan tertentu, maka seperti Muhammadiyah ini melalui majelis tarjihnya itu memberikan tuntunan fatwa yang kita semua bisa mengikuti bagaimana fatwanya itu, fatwa Muhammadiyah nomor 5 dan nomor 6 tentang tuntunan beribadah pada masa pandemi COVID-19 ini. Next, lanjut. Nah, tentang keimanan merebut kemerdekaan kita hubungkan artinya dengan kemerdekaan. Tadi kita sudah bicara tentang kepercayaan atau keimanan, itu ada tiga istilah, ada iman, akidah, dan tauhid. Nah, kenapa dimulai dari sana? Karena kemerdekaan ini sangat erat hubungannya dengan keimanan itu. Kalau kita perhatikan kan cukup lama, ada yang simpang siur memang mengenai sejarahnya itu, ada yang mengatakan 3,5 abad kita dijajah. Jadi bangsa Bumi Putra ini dibelenggu penjajahan demikian, walaupun ini ada debatable atau ada yang berpendapat beda, tidak sampai 3,5 abad itu. Tapi paling tidak arti cukup lama bangsa Bumi Putra ini dijajah oleh Belanda dan yang lain-lain. Karena bangsa Indonesia pada saat itu, bangsa Bumi Putra pada saat itu terpecah belah, belum ada satu persatuan. Nah, itu. Nah, kalimat tauhid, nah ini
Ini ada hubungannya masalah keimanan ini. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah, kemudian muncul ada stigma yaitu Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ternyata ini bisa membangkitkan semangat persatuan bangsa. Sehingga mampu merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 itu diproklamasikan. Ini secara singkatnya. Nanti mungkin akan diuraikan juga oleh narasumber berikutnya ini bagaimana tentang sejarah kemerdekaan ini. Tapi artinya bagaimana nilai-nilai keimanan itu dalam kondisi yang dahulunya kita cerai-berai, belum bersatu, belum ada NKRI ini, justru dimulai dengan ketauhidan, dimulai dengan keimanan, kalimat la ilaha illallah dan Allahu Akbar. Inilah yang menjadi pemersatu bangsa. Dan ini kan bisa dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini kan menunjukkan bahwa memang benar-benar perjuangan kita itu atas dasar keimanan. Berani melawan apa itu senampang, berani melawan meriam, cuman bermodalkan dengan bambu runcing. Ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah itu akan membantu perjuangan kita sehingga para pejuang itu berhasil ya merebut kemerdekaan itu. Nah, oleh karena itu benar menurut sejarah itu bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan hadiah dari para penjajah, tetapi itu memang hasil perjuangan anak bangsa. Next. Kemudian dalam kondisi selanjutnya yaitu keimanan mengisi kemerdekaan. Kalau di awal itu artinya 1945 itu dari awalnya sebelumnya itu adalah bagaimana memperjuangkan kemerdekaan. Tapi sekarang ini bagaimana keimanan kita itu dalam mengisi kemerdekaan. Yang sekarang ini kemerdekaan kita ini Republik Indonesia ini ke 75. Bagaimana? Maka kami dalam kesempatan ini berpendapat bahwa yang pertama harus dilakukan khususnya kepada kita semua sebagai anak bangsa Indonesia, lebih-lebih lagi kepada mahasiswa yang sedang ber-KKN juga, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat merdeka. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7 kan lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasadid. Kalau kita bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Kemerdekaan ini benar-benar akan terasa bagaimana kita menjadi bangsa baldatun toyibatun warabun wapur. Kemudian yang kedua yaitu menjaga dan memelihara persatuan bangsa. Kita dijajah lama itu karena tidak bersatu. Kalimat tauhid atau keimanan itu justru membangkitkan semangat persatuan. Nah, oleh karena itu, maka kita mantapkan, tetapkan. Adapun terjadi perbedaan-perbedaan itu kan walaupun hadisnya lemah itu atau jadi perdebatan atau boleh saja dikatakan hikmah sajalah begitu kan. Ini kata-kata hikmah itu bahwa perbedaan itu bisa mendatangkan rahmat. Artinya dalam artian mengemas suatu perbedaan itu bukan untuk perpecahan, justru membuat itu keindahan. Alat-alat musik itu karena berbeda tapi diatur cara memfungsikannya menjadi suatu irama yang kadang-kadang bisa membuat orang itu menjadi senang, ya, bisa menjadi menghibur, jadi pengantar tidur, macam-macam. Anak-anak kecil menyenangi, orang-orang tua juga begitu. Ada seninya gitu. Maka Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 itu mengisyaratkan, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan bertolong-tolong dalam masalah kejelekan dan permusuhan. Yang terakhirnya yaitu dalam mengisi kemerdekaan ini adalah membangun nusa tanah air kita dan bangsa kita Indonesia dengan sebaik-baiknya. Yaitu sebaik-baiknya manusia ya. Yang paling baik itu ialah yang paling bermanfaat.
Jadi jadikanlah masing-masing kita ini bertekad dengan keimanan kita itu menjadikan kita ini orang yang bermanfaat bagi yang lain. Di dalam beberapa ayat itu, beberapa surat terdapat ayat disertakan bahwa keimanan itu selalu bergandeng dengan amilus solehat. Jadi amanu wa amilus solehat. Iman itu akan mantap kalau nampak amal solehnya. Demikian juga perbuatan baik itu akan dihitung pahalanya oleh Allah SWT kalau dia itu beriman. Makanya amanu amilus solihat itu merupakan bagi umat Islam itu yang beriman sehingga kita itu dapat melakukan sesuatu. Sesuatu itu bermanfaat bagi yang lain. Yaitulah khairukum linnas. Jadi sebaik-baik kamu ya, yang paling bermanfaat bagi manusia. Mela, mungkin ini saja dalam kesempatan ini. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh narasumber yang lain. Terima kasih kepada pembawa moderator Pak Dr. Marli Batubara, MP, atas kesempatan diberikan kepada kami. Demikian saja. Kepada hadirin sekalian peserta webinar, nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Antoni MPDI, MHI. Bapak Ibu sekalian peserta webinar, dapat kami sambil terkesimpulan materi beliau bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, warga Muhammadiyah dan masyarakat pada umumnya untuk tetap melaksanakan ibadah sehari-hari dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang pelaksanaannya itu sendiri sebenarnya sudah diatur dalam penuntun ibadah yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang tujuannya adalah untuk menjaga, untuk terjaganya iman, akidah, dan tauhid. Selanjutnya dalam masa pandemi COVID ini diketahui bahwa sesungguhnya COVID-19 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ada obatnya dan menurut kemampuan makhluknya. Sehingga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada makhluknya. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Dr. Antoni MHI. Kami masih mengharapkan untuk Bapak tetap di jalur webinar ini, yang untuk nantinya kita masuk sesi diskusi atau tanya jawab dari peserta. Bapak Ibu sekalian, untuk memasuki sesi kedua, kami undang Bapak Dr. Romansyah Aryadi, MHum, untuk menyampaikan materi tentang hikmah kemerdekaan yang kita lalui dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya saya perkenalkan Bapak Dr. Romansyah Aryadi, Magister Humaira, saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Agama Islam. Selain itu, beliau juga sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan yang membidangi salah satunya Koordinator Majelis Tabligh periode 2005-2020. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak untuk menyampaikan materi. Apakah materinya sudah terlihat, Mbak Dila, Pak Pur?
Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, suaranya Mbak Dila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalli wa sallim ala wa rasulika Muhammad. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Rektor UM Palembang. Oh, suaranya gimana itu Pak Bora? Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Dr. Antoni MHI, Ketua LPM UM Palembang, Bapak Dr. Insinyur Marli Batubara MP. Narasumber juga ini Pak Abdul Sani BA, Ketua LPCR PWM Sumsel. Yang saya hormati dan kami banggakan juga semua pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan ranting Muhammadiyah, mahasiswa, mahasiswi, dan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat hadir pada kesempatan ini melalui Zoom meeting ini. Dan saya pikir tidak lama-lama apa yang saya sampaikan, karena tadinya melalui laptop tapi ada gangguan sehingga ini pakai HP. Bapak dan Ibu, saudaraku dimuliakan Allah, hikmah dan aplikasi kemerdekaan perspektif Islam ini sudah saya sampaikan materinya, dan materi ini bisa dibagikan dengan para pendengar. Yang pertama, dengan adanya COVID yang kita rasakan sekarang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmahnya untuk kita semakin bersyukur atas segala nikmat dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buktikan dengan semakin hari Sepertinya dari Pak Purnya yang Ini ada masalah di Pak Pur. Gimana Pak Pur? ya. Pak Purmansyah, gimana? Ada bisa nelpon enggak? Kami minta informasi. Kita ini. Iya. Ya, bisa lanjut. Lanjut gak ya? Lanjut. Iya. Maaf ini jaringannya terputus-putus ya. Nah, yang kedua, bersyukur kepada Allah, kita buktikan dengan semakin hari semakin baik ibadah kita. Penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah wajib maupun sunnah. Jadi anak Pak yang ada di lokasi KKN, mari kita perbaiki akidah dan perbaiki akidah teman-teman kita. Kita perbaiki ibadah kita dan kita perbaiki ibadah saudara teman-teman kita. Ya, jadi ibadah sholat terutama jangan ditinggalkan. Ketika kita sudah dengan khusyuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita ajak saudara-saudara kita.
Yang ketiga, syukur itu kita buktikan dengan semakin hari semakin baik akhlak kita, tingkah laku kita kepada aparat pemerintah kita, kepada tokoh-tokoh masyarakat kita, kepada saudara-saudara kita, dan kepada teman-teman kita. Baik akhlak kita dengan ucapan, qauliyah, dengan fi'liyah, dengan perbuatan, dan satunya perkataan dan perbuatan. Kemudian yang kedua, dengan COVID ini, dengan peringatan kemerdekaan juga sekaligus kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya lah dengan bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah suka mencintai orang-orang yang sabar. Ya, tentu Allah menjelaskan kepada kita ujian itu ada dua. Yang pertama dijelaskan oleh Allah tentang ujian kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Nah, maka sebelum kematian itu akan kita rasakan, kita akan diuji dengan ujian yang tidak mengenakan dan ujian yang menyenangkan tentunya. Ya. Ujian yang tidak mengenakan ini ujian yang kita rasakan menyedihkan, membuat kita tidak nyaman seperti COVID ini. Nah, inilah yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Lalu yang ketiga, yang menjadi hikmah dari kemerdekaan dalam masa pandemi ini adalah tawakal. Ya, di dalam slide itu tampak, tapi saya nggak lebih cepat ini karena khawatir juga jaringan, yaitu tawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi semua apa yang kita hadapi, yang kita alami, hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah dan selanjutnya untuk berikhtiar, berusaha untuk selesai untuk dapat menghilangkan apa yang disebut dengan Pak Antoni tadi dengan kemudaratan berupa COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, dalam masa pandemi COVID ini kita harus senantiasa melaksanakan setidaknya ada 4 atau 5 T. Yang pertama, kita hendaknya ta'aruf, saling kenal mengenal dengan saudara kita. Bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kemerdekaan ini, dengan adanya ujian tawakal, ujian dari COVID-19 ini, kita hendaknya saling ta'aruf, saling kenal mengenal dengan saudara-saudara kita. Kalau kita diberikan ilmu, kita diberikan harta, diberikan amanah berupa jabatan, senantiasa untuk saling yasiru wala tu'asiru, wabasiru wala tunafiru, saling memudahkan, jangan mempersulit, saling mengembirakan, jangan takut menakuti. Kemudian untuk senantiasa tafahum, saling memahami kelebihan dan kekurangan. Dengan kita memahami saudara-saudara kita yang mempunyai karakter yang berbeda, kemudian yang mempunyai pemahaman yang berbeda, hendaknya kita saling bantu-membantu, yaitu dengan ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dengan saling tolong-menolongan dalam kebaikan dan tidak saling tolong-menolong dalam keburukan. Lalu ada yang kita sebut dengan takaful, bekerja sama. Nah, dengan COVID-19 kita bekerja sama, baik tokoh masyarakat, pemerintah, dan masyarakat sendiri juga bekerja sama. Apa yang bisa kita lakukan di dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa COVID-19 ini. Di dalam slide tentu ada kiat-kiat yang dapat kita lakukan bagaimana kita mengantisipasi agar kita terhindar dari COVID ini. Kemudian yang terakhir, zomun, mendahulukan kepentingan saudara kita. Apabila ada saudara kita yang lebih membutuhkan, maka hendaknya kita bantu. Nah, mudah-mudahan dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa COVID ini tidak membuat kita lemah akidah. Seperti disampaikan oleh Pak Dr. Antoni. Jadi mudah-mudahan dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak melemahkan ibadah kita, tidak melemahkan akhlak kita, dan tidak melemahkan ukhuwah Islamiyah kita.
dengan saudara-saudara kita, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, la tajassasu, wala tahassasu, wala tabaghadu, wala tabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya, jadilah janganlah kalian tajasus. Ya, tajasus itu suka membuka aib saudara sendiri. Janganlah juga kalian berbisik-bisik untuk menjatuhkan saudara sendiri. Janganlah kalian iri dengki, janganlah kalian sombong. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bapak dan Ibu, saudara-saudara Allah, mahasiswa, mahasiswi yang saya hormati, ini mungkin materi yang dapat saya sampaikan secara singkat karena beberapa kendala. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran. Asru minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Promansa Aryadi, MHum. Mungkin sedikit kita simpulkan bahwa saat ini negara kita mendapatkan kemerdekaan bukan dari hadiah dari para penjajah, tapi direbut dengan perjuangan hidup mati dan mengorbankan jiwa raga sampai titik darah penghabisan dari para pejuang kemerdekaan. Untuk itu, pada saat ini musuh kita adalah bukannya penjajah, tapi musuh kita adalah virus corona atau COVID-19, yang tentunya akan diperlukan ketabahan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapinya. Tentunya dengan tetap menjalin persatuan dan kerjasama. Sehingga apapun yang kita dapati musibah saat ini akan kita lalui, akan kita atasi dengan baik. Dan sekali lagi, pelaksanaan ibadah yang tidak seperti kita lakukan sebelum-sebelumnya, tetap kita lakukan dengan untuk mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada Bapak Dr. Promansa Aryadi, Mayoritas Hukum. Untuk selanjutnya, kami masih mengharapkan Bapak untuk tetap di jalur webinar ini untuk nantinya dapat masuk kepada session diskusi atau tanya jawab. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, kita akan masuki session yang ketiga, yaitu materi akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdullah Sani, BA, untuk menyampaikan materi tentang dakwah dan peta dakwah Muhammadiyah, terutama dalam misi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita lalui dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, saya perkenalkan bahwa Bapak Haji Abdullah Sani, BA, saat ini menjabat sebagai Ketua LPCR PWM Sumatera Selatan periode 2005-2020. Beliau tercatat sebagai dosen senior Al-Islam dan Kemudiyaan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Selanjutnya kami silakan pada Bapak Haji Abdullah Sani BA untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Abid Jazuli, Bapak-bapak dan Ibu Wakil-wakil Rektor yang hadir, para dekan dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, para wakil dekan, kemudian yang saya hormati Ketua LPPM, Bapak Dr. Mustafa Marli, yang ada di sebelah saya, Ketua Pengelola KKN Mandiri ke-54, para pimpinan Perserikatan Muhammadiyah, terutama pimpinan wilayah, pimpinan daerah,
atau mungkin ada pimpinan cabang dan ranting yang hadir. Kemudian saudara-saudara penyelenggara webinar pengabdian kepada masyarakat kolaboratif KKN Mandiri Angkatan ke-54 Universitas Muhammadiyah Palembang dan Perserikatan di Sumatera Selatan. Lalu selanjutnya yaitu adik-adik mahasiswa peserta KKN Mandiri ke-54 dari berbagai daerah yang mereka mengikuti dari daerah domisilinya masing-masing. Kepada saya diamanati untuk menyampaikan satu materi, yaitu dakwah dan peta dakwah. Namun sebelumnya akan saya mulai lebih dahulu dari Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, karena ini adalah merupakan satu lembaga, katakanlah lembaga baru dalam Perserikatan Muhammadiyah. Terbentuknya Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting setelah Muktamar Muhammadiyah ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta. LPCR ada di tingkat pusat, pimpinan pusat, kemudian ada tingkat wilayah atau PWM, dan ada juga di tingkat daerah atau PDM. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting sebagai pembantu pimpinan perserikatan dalam upaya pengembangan cabang dan ranting. LPCR punya tugasnya adalah pertama menghimpun data cabang dan ranting yang sudah ada. Kemudian yang berikutnya, menghidupkan kembali cabang dan ranting yang kurang aktif dan yang tidak aktif. Selanjutnya, yaitu meningkatkan usaha-usaha yang telah dicapai oleh cabang dan ranting yang sudah aktif atau sudah maju. Dan yang keempat, mendirikan cabang dan ranting yang baru untuk pengembangan Perserikatan Muhammadiyah. Dan selanjutnya adalah menghimpun data cabang dan ranting melalui entry data web Sicara. Sicara itu singkatan Sistem Cabang Ranting yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan peta dakwah. Hadirin yang saya muliakan, dakwah Muhammadiyah melalui Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Metode dakwah yang dilaksanakan oleh LPCR berpedoman kepada surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan," ila akhir ayat. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu yang dimaksudkan adalah ilmu pengetahuan dan hukum-hukum. Mau'izatil hasanah itu adalah dengan pelajaran atau nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan juga ajak objek dakwah itu bermujadalah dengan cara yang baik pula. Nah, inilah metode yang dilaksanakan oleh LPCR di dalam dakwah terhadap anggota-anggota Muhammadiyah dan juga kepada masyarakat pada umumnya. Dan dakwah ini dilaksanakan bersama-sama dengan Majelis Tabligh untuk menyelenggarakan gerakan jamaah dakwah jamaah. Nah, ini adalah merupakan satu sistem dakwah alternatif. Kemudian bersama-sama majelis-majelis lain untuk melaksanakan dakwah kultural dengan tujuan mengislamikan kultur di masyarakat. Selanjutnya, dakwah Muhammadiyah bersama-sama dengan Majelis Tarjih untuk membimbing dan membina warga Muhammadiyah agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah. Berikutnya adalah LPCR mengadakan Expo Cabang dan Ranting. Nah, ini sebagai usaha atau upaya dakwah ini kepada masyarakat. Expo ini sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Yang pertama yaitu di Lamongan, Jawa Timur pada tahun 2017. Yang kedua di Magelang, Jawa Tengah
pada tahun 2018, dan yang ketiga adalah di Limbung, Sulawesi Selatan pada bulan November 2019. Rencananya memang akan diadakan ya Sumatera Selatan, sebenarnya mengusulkan untuk Expo, tapi masih dalam keadaan COVID pandemi ini mungkin terhalang. Kemudian para hadirin, sebagai motivasi dakwah dari LPCR, nah ini tidak termasuk dalam catatan di situ, tapi kami tambahkan bahwa motivasi dakwah dari LPCR dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Pertama, mari kita cermati Quran Surat Al-Asr. Allah telah bersumpah demi masa, ya, wal asri. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan serugi-ruginya. Bagaimana supaya kita tidak menjadi rugi? Yaitu ada 4 pilar yang harus ditegakkan. Yaitu pertama, iman. Allazina amanu, iman. Yang kedua, wa amilus sholihat, amal saleh. Dan yang ketiga, tawasau bil haq, saling ingat mengingatkan dengan kebenaran. Yang keempat, tawasau bis sabri, yaitu saling menasihati dengan penuh kesabaran. Tetapi dalam hal kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, maka sebagai amal soleh bagi warga negara dan juga pimpinan, ada 4 pilar yang harus ditegakkan. Pertama adalah ideologi negara Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, yang sekarang ini memang sudah banyak diamandemen, yang mestinya kalau ya keinginan kita tentunya kita kembalikan sajalah kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang inilah yang diharapkan oleh Muhammadiyah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, sebagai ya realisasi daripada sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kemudian hadirin yang kami muliakan, di dalam menghadapi COVID-19 ini yang kita anggap sebagai ujian, maka Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting memberikan suatu masukan atau katakanlah suatu motivasi kepada kita semua. Pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga kesehatan, menambah stamina tubuh atau jasmani untuk melawan COVID-19. Dan yang ketiga, bersabar dalam menghadapi ujian terpaparnya wadah COVID-19 ini. Kemudian, para hadirin, untuk masalah peta dakwah. Peta dakwah ini dapat digunakan oleh Majelis Tabligh untuk menyusun strategi dakwah pada cabang dan ranting yang sudah hijau. Yang sudah hijau ini maksudnya cabang ranting yang aktif, atau cabang dan ranting yang warna kuning, maksudnya kurang aktif, dan yang merah atau tidak aktif. Jadi istilah hijau, kuning, dan merah ini sebetulnya sudah ya hampir 10 tahun ini berlaku di Muhammadiyah, di dalam LPCR. Jadi tidak ngikut-ngikut yang daerah-daerah yang COVID-19 ini. Kemudian di Sumatera Selatan, jumlah PDM ada 17. PCM ada 133. Dan ranting 545. Dan ini tidak mengkategorikan apakah dia hijau, kuning, atau merah, tapi itu jumlah yang terdata oleh LPCR PWM Sumatera Selatan. Kemudian, setiap tingkat pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Selatan telah memiliki banyak amal usaha, baik di bidang pendidikan, bidang kesehatan, ekonomi, sosial kebudayaan, dan digunakan sebagai alat dakwah. Nah, jadi amal usaha itu ada digunakan sebagai alat dakwah. Di samping sebagai alat dakwah, maka amal usaha itu juga dapat digunakan untuk
ya menciptakan atau mencetak kader-kader Muhammadiyah. Dan di samping itu juga amal usaha Muhammadiyah digunakan sebagai tempat beramal bagi ya warga Muhammadiyah pada khususnya dan umat Islam pada umumnya. Selanjutnya, mengenai peta dakwah ini, masyarakat Islam di Sumatera Selatan banyak yang belum menjadi anggota Muhammadiyah. Ya sepertinya ya masih belum paham atau mungkin ya agak grogi begitu menjadi anggota Muhammadiyah. Tetapi simpatisannya sudah cukup banyak. Mengapa banyak simpatisan? Karena tertarik akan adanya amal usaha Muhammadiyah. Sebab amal usaha Muhammadiyah itu adalah merupakan suatu ya tempat beramal tadi. Nah itu masalahnya. Kemudian mengenai peta dakwah juga yang harus artinya kita perhatikan, di Sumatera Selatan sudah banyak terdapat rumah ibadah non-muslim dalam upaya mereka melancarkan gerakan kristenisasi. Hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi gerakan dakwah Muhammadiyah. Sebenarnya kalau agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, itu tidak terlalu gencar untuk melaksanakan artinya gerakan-gerakan untuk ya katakanlah memurtadkan orang-orang Islam. Tapi yang gencar ini adalah yaitu gerakan kristenisasi ini. Saya lihat ada di daerah Lorok, itu daerah OI, itu ada sekolah seminari itu bahkan sampai dengan S3. Sekolah seminari yang ada di sana itu. Nah, jadi begitu hebatnya artinya mereka untuk mendidik calon-calon kader mereka itu. Nah, kemudian rumah-rumah ibadah, kalau dulu di Musi Banyuasin tidak ada gereja, tapi sekarang mungkin sudah ada Pak ya. Betul ya. Nah itu. Nah oleh karena itulah makanya harus jadi pertimbangan juga bagi apa namanya dakwah Muhammadiyah sebagai apa? Ya sebagai ya katakanlah bahan pertimbangan bagi gerakan dakwah Muhammadiyah. Kemudian hadirin yang saya hormati, kami dari gerakan lembaga pengembangan cabang dan ranting ada saran untuk mahasiswa KKN Mandiri ini. Pertama, kepada adik-adik yang mengikuti atau peserta KKN, tetaplah berkomunikasi dengan Perserikatan Muhammadiyah yang terdekat dengan domisili mahasiswa, baik itu ranting atau PRM, cabang atau PCM, daerah atau PDM, untuk belajar tentang kemuhammadiyahan. Bahkan boleh juga adik-adik mahasiswa memberikan masukan kepada pimpinan perserikatan tentang teori-teori kemuhammadiyahan yang telah mereka pelajari di bangku kuliah. Kemudian tetap berkonsultasi dengan dosen pembimbing atau dosen pembimbing lapangan atau DPL dalam hal proses pelaksanaan KKN Mandiri sampai dengan selesai. Lalu selanjutnya, itu adik-adik ini membuat laporan hasil pelaksanaan KKN Mandiri, baik secara individu ataupun secara kelompok, dan tembusannya tolong disampaikan kepada perserikatan. Lalu adik-adik sekalian, pengalaman selama KKN Mandiri ini dengan cara pendekatan dengan Perserikatan Muhammadiyah, mungkin yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan skripsi. Bahkan mungkin juga untuk mahasiswa S2 untuk penyusunan tesis. Bahkan mungkin juga untuk artinya S3 dapat jadikan bahan untuk disertasi. Yang selanjutnya kepada adik-adik mahasiswa selama mengikuti KKN kami sarankan agar supaya tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan ngelompok-ngelompok, jangan hendaklah jaga jarak, kemudian juga jaga kesehatan supaya dapat melaksanakan KKN Mandiri itu secara tertib dan secara baik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Abah, panggilan di Muhammadiyah beliau ini Abah, sesepuh, atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan materi-materi yang telah disampaikan akan lebih meningkatkan jiwa kita dalam berdakwah khususnya di Muhammadiyah.
Beliau tadi telah menyampaikan materi, dapat sedikit kami simpulkan bahwa makna dakwah yaitu suatu ajakan atau panggilan yang diarahkan pada masyarakat luas untuk menerima kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dalam hal ini Muhammadiyah menegaskan bahwa gerakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar kesemuanya dilaksanakan bersama dengan bermusyawarah seperti yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa KKN Mandiri Universitas Muhammadiyah Palembang, dan tentunya dengan dasar takwa yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Model dakwah seharusnya dapat dimulai dengan berbasiskan data, sehingga arah dakwah akan lebih terarah menuju cita-cita Muhammadiyah. Untuk itu diperlukan peta dakwah yang akan membawa ke arah mana dakwah yang akan diprioritaskan. Inilah harapan LPCR pada khususnya dan Universitas Muhammadiyah pada umumnya. Tentunya sekali lagi dengan kerjasama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai kader Muhammadiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah materi yang telah disampaikan oleh para narasumber, dan kita masih mempunyai waktu sekitar 15 menit. Tersisa kita manfaatkan untuk bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Sebelumnya kami telah mendapatkan 2-3 catatan pertanyaan di Zoom, mungkin ini akan kami tampilkan kepada masing-masing narasumber. Yang pertama dari Saudara PJ Azhari yang posisinya di PCM Pali. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menjadi manusia yang tabah dan sabar dalam menghadapi wabah COVID-19 ini yang telah melanda dunia termasuk Indonesia. Pertanyaan ini mungkin ditujukan kepada Bapak Dr. Antoni. Yang selanjutnya dari Tommy Wahyu Santosa, mahasiswa Fakultas Pertanian yang sedang KKN juga di Bali, yang menanyakan bagaimana kita harus mensyukuri nikmat dan mengambil hikmah dalam situasi COVID-19 ini. Ini nanti kami harapkan Bapak Dr. Purmansyah RRD untuk memberikan tanggapan. Dan yang ketiga, Saudara Musli, posisinya di Lubuk Linggau. Ini ditujukan kepada Abah nih, Ketua LPCR, bagaimana ke depan program LPCR, Majelis Taqwa, Majelis Tabligh, Majelis Tarji, dan khususnya Perserikatan Muhammadiyah tetap bersinambung di dalam KKN Universitas Muhammadiyah Palembang ke depan bersama-sama dengan perserikatan. Tentunya tiada lain untuk melengkapi peta dakwah. Ini akan ditujukan kepada Abah Abdullah Sani Bian. Pertama kami persilakan Bapak Antoni untuk menanggapi pertanyaan dari PJ Azhari tersebut. Ya, silakan Pak Antoni. Baik, terima kasih Saudara PJ Azhari dari PCM Pali. Bagaimana cara kita menjadi orang yang sabar di pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya ini konsep sabar itu kan inilah orang Islam atau orang beriman itu justru inilah yang perlu kita nampakkan dalam sikap laku kita itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala kan dalam menguji kita ini ada dua hal. Yang pertama kita diberikannya ujiannya itu tentang apa yang kita rasakan nikmat, yang merupakan kenikmatan. Yang kedua, ujian yang diberikan oleh Allah SWT terhadap sesuatu yang kita ya merasakan tidak nyaman, tidak nikmat, termasuk adalah COVID-19 ini. Itu dalam Al-Quran yang sering kita ketahui dalam surah Al-Baqarah 153 ya kalau tidak salah itu
Kalau di masyarakat kita, masyarakat umum itu sering mengatakan itu surat surat musibah atau ayat musibah. Itu ungkapan masyarakat, ungkapan di masyarakat awam begitu, ayat musibah. Tentang wala nabluwakum bisai'im minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wa anfusi dan seterusnya, itu disebutkan al-ayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita itu bagaimana kita diberikan rasa khawatir apa? Khawatir lapar, khawatir masalah kesehatan, khawatir masalah ekonomi, khawatir masalah anfus, termasuk artinya itu kita sendiri, kita kan ketakutan sekarang dengan COVID ini, dengan tayangan-tayangan yang ada di medsos itu, bagaimana orang kalau ketika terpapar oleh COVID-19 ini, ada yang sakit, kemudian langsung meninggal, begitu mencekam ya kan, begitu. Lalu seakan-akan ini membuat kita itu ada yang mengeluh, ada yang merasa alangkah berat penderitaan ini dan alangkah menakutkannya. Nah, sebenarnya kalau kita itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya terjawab itu. Bahwa apapun berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur semuanya. Dalam hadis disebutkan itu kalau umpama sakit itu kan dari Allah dan yang menyembuhkan juga Allah. Nah, cuman ikhtiarnya itu yang penting. Itu kan maka kita mulai tadi itu dari paham Jabariyah dan Qadariyah. Yang menentukan kita ini sakit atau tidak itu kan Allah. Tetapi kan ada ikhtiarnya juga yang harus kita lakukan. Maka kita mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Ini dalam rangka langkah-langkah. Pemerintah itu tidak sembarangan dia memberikan protokol itu, tetapi sudah ini didapatkan dari para ahli. Nah, dengan demikian akan membuat rasa kita nyaman gitu di dalam melaksanakan ibadah, sehingga ketika kita dalam keadaan COVID pandemi ini bukan hanya sekedar keyakinan yang tidak berdasar, tapi kita itu logikanya juga membuat rasa nyaman. Artinya kita dapat menerima keadaan ini. Jadi dengan ada yang COVID ini bukan menjadi kita kesal ya, sudahlah kita bisa mendapat hikmahnya dari sini. Umpama yang kalau dahulunya itu kita mungkin tidak terlatih suasana kehidupan kita itu dengan suasana yang higienis, yang bersih. Nah, itu. Maka sekarang ternyata kita tidak hanya sekedar berwudu, sekedar sekedar membasahi muka sampai ke kaki saja, tetapi juga kita ternyata membasuh dengan benar, sehingga sebetulnya ini kan jadi hikmah bagi kita menjadikan bahwa orang Muslim itu adalah orang yang pembersih. Nah, ternyata pembersih ini sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui dinas kesehatannya menjadi salah satu poin protokol kesehatan. Nah, kalau kita jalani seperti itu, maka sebenarnya kita dapat menerima bersabar sehingga plong, nyaman di dalam diri kita, walaupun dalam keadaan COVID, tapi kita tetap bisa beraktivitas. Aktivitas kita, ibadah kita tetap bisa laksanakan. Silaturahim pun kita bisa tetap laksanakan. Dan dengan demikian, maka bukan menjadi kita orang yang mengeluh justru dengan adanya pandemi ini, tetapi menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima kondisi dengan baik bukan berarti kita berdiam saja tidak melakukan sesuatu apapun. Itu bersembunyi di kamar, tidak. Itu bukan bersabar, tapi bersabar itu kita menerima keadaan, pelong dengan logika kita, dengan rasio kita bahwa wah, ini ada hikmah di dalam di dalam kondisi cobaan Allah Subhanahu wa taala ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga
Bapak Vijay Azhari PCM Pali, belum puas lah ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Antoni. Untuk selanjutnya yang kedua dari Tommy Wahyu Santosa. Pak Formansyah, masih bisa tersambung? Ya, oke, silakan Pak. Jadi pertanyaannya bagaimana kita harus mensyukuri nikmat dan hikmah dalam situasi COVID-19 ini Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi yang pertama, cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala terutama bagi pribadi kita, yaitu apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu untuk senantiasa menjaga anggota tubuh. Tetapi tidak saja menjaga anggota tubuh secara fisik, namun juga kita menjaga anggota tubuh, terutama 7 anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nanti silakan atau boleh dicari bukunya menjaga 7 anggota tubuh. Kalau kita lihat juga di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu, ya, seluruh anggota tubuh kita akan dimintakan pertanggungan jawab dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Covid ini. Kita menjaga kebersihan, kesehatan, seperti juga disampaikan Pak Dr. Antoni tadi. Juga kita dalam perspektif Islam tidak saja membersihkan secara fisik, tetapi ruhiyah, rohaninya yang juga harus kita bersihkan. Kemudian bagaimana secara sosial dengan peristiwa COVID-19 ini, kita diharapkan untuk berbagi. Gitu. Jadi jelaskan juga khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kamu itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi apapun kita, mahasiswa yang dari berbagai fakultas, 7 fakultas di Universitas Muhammadiyah Palembang yang sedang mengadakan KKN Mandiri ini, apapun profesi kita, ya, dalam bidang kita, baik hukum, teknik, ekonomi, pertanian, FKIP, FAI, atau fakultas kedokteran. Jadikan dia yang terbaik untuk kita memberikan manfaat kepada lingkungan masyarakat kita. Kalau kita punya ilmu, ya ilmu itu disampaikan kepada masyarakat dan itu yang akan menjadi amal ibadah kita. Jadi dalam perspektif Islam, amal itu tidak saja yang rutin kita laksanakan sehari-hari, sholat, zakat, infak, tidak, tetapi semua aktivitas yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, membantu orang lain, maka dia bernilai ibadah. Kalau kita punya harta, juga harta kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu juga jadi amal bagi kita. Lalu juga kita tidak boleh melihat selalu orang yang lebih dari kita, melihat ke atas, tapi juga kita melihat realita yang ada di bawah. Nah, dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di berupa COVID ini, ya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, dan semua masyarakat kita agar dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memperbaiki akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan muamalahnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Formansyah Riyadi, Menhub. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang ketiga dari Saudara Musli di Lubuk Linggau. Ini ditujukan kepada Abah Haji Abdullah Abdul Sani, DA, tentang bagaimana LPCR bersama Perserikatan Muhammadiyah untuk lebih melengkapi peta dakwah, terutama nanti dengan melibatkan mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Palembang dan mahasiswa-mahasiswa yang bergerak di lapangan dalam rangka menggali ilmu di lapangan di seluruh tanah air, khususnya di Sumatera Selatan. Silakan. Terima kasih kepada moderator dan pertanyaan dari saudara Muslim Lubuk Linggau. Dari LPCR untuk ke depan,
dalam melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini ya tetap akan bekerja sama dengan majelis tabligh, majelis tarjih, dan juga majelis-majelis atau lembaga yang lain dalam hal artinya untuk melaksanakan dakwah Muhammadiyah secara berkembang. Dan juga dalam hal ini untuk yang datang terutama kepada ya lembaga perguruan tinggi Muhammadiyah. Tahun 2011 itu sudah ada MOU, kesepakatan bersama antara LPCR pimpinan pusat dengan Majelis Dikti pimpinan Muhammadiyah pusat untuk kerjasama antara kegiatan LPCR dengan kegiatan perguruan tinggi. Nah, dalam hal ini misalnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LPCR itu dapat artinya dikontribusi oleh perguruan tinggi Muhammadiyah. Khususnya untuk Sumatera Selatan juga sama, bahwa LPCR Sumatera Selatan dulu sudah mengadakan MOU juga dengan Universitas Muhammadiyah Palembang, terutama dalam hal kegiatan khusus yaitu kegiatan KKN. Nah, dalam hal ini mahasiswa insya Allah untuk masa-masa yang akan datang untuk diarahkan untuk berkolaborasi dengan perserikatan ketika dia melaksanakan KKN. Mudah-mudahan saja ya ini diharapkan sesuai dengan MOU yang sudah ditetapkan dengan perguruan tinggi di katakanlah di Sumatera Selatan, bahwa LPPM, Lembaga Pengembangan dan Penelitian Masyarakat ya, nah, itu akan membuat program-program yang lebih jelas tentang kolaborasi dengan perserikatan bagi mahasiswa yang KKN untuk yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan Pak Dr. Mustafa ini akan melaksanakan ya membuat satu program yang lebih jelas, apalagi nanti kalau misalnya ya masa COVID-19 ini sudah selesai, nah, itu akan programnya lebih terinci bagaimana caranya mahasiswa KKN benar-benar untuk dapat berhubungan dengan pimpinan-pimpinan perserikatan, terutama dengan pimpinan daerah, pimpinan cabang, atau pimpinan ranting. Dan juga anjuran ini kepada pimpinan daerah supaya LPCR di daerah dihidupkan juga itu. Termasuk di Linggau barangkali Muslim sudah ada itu. Nah, jadi supaya dihidupkan LPCR-nya, dan juga kalau ada mahasiswa atau perguruan tinggi di daerah di Lubuk Linggau itu juga harus ada kolaborasinya. Artinya ada MOU-nya antara kegiatan-kegiatan mahasiswa dengan kegiatan perserikatan Muhammadiyah. Saya kira itu insya Allah untuk masa yang akan datang itu akan lebih rapi lagi kerjasama antara perguruan tinggi Muhammadiyah dengan perserikatan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdullah Sani. Bapak, Ibu peserta webinar, dengan keterbatasan waktu, kami mohon maaf tidak bisa menanggapi seluruh pertanyaan yang masuk, dan tanggapan dari narasumber atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan tadi tidak akan kami simpulkan lagi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan materi oleh narasumber akan meningkatkan gairah kita lagi dalam Muhammadiyah di seluruh tanah air, khususnya Sumatera Selatan. Kepada adik-adik mahasiswa KKN, mari kita laksanakan kegiatan KKN yang secara mandiri dalam suasana pandemi COVID-19 ini dengan memperkokoh niat, yaitu menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang memberikan nilai kemanfaatan yang lebih besar. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber. Semoga ini akan memberikan pencerahan kita di dalam bermuhammadiyah dan gerakan Muhammadiyah, khususnya dakwah Muhammadiyah yang nantinya akan insya Allah akan memberikan nilai ibadah kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, insya Allah materi dari para narasumber akan di-share oleh panitia KKN ke grup PDM, PCM, dan ranting, dan WA khusus KKN untuk dapat disebarluaskan.
Demikianlah, saya mohon maaf atas semua kekeliruan dan kesalahan, dan pada Allah saya mohon ampun. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke MC untuk menutup acara ini. Billahi sabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suaranya belum ada. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita dapat mendapatkan banyak ilmu dan juga dapat mencintai Muhammadiyah dan juga segala yang ada di Muhammadiyah. Baiklah, untuk menutup acara pada sore hari ini, mari kita bersama-sama mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan sebuah pantun untuk kita semua. Makan pempek di Papua, rasanya enak sekali. 17 Agustus, Hari Merdeka, tugas berat Muhammadiyah dan generasi muda telah menanti. Mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah mengampun. Saya akhiri, bila kita lihat, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah derapkan langkah, bangkitkan tajdid, kibarkan dakwah, amal usaha jalan berkiprah, ridho Allah melimpah berkah. Muhammadiyah teguhkan asa, majukan umat, jayakan bangsa, bumikan Islam sinari zaman, rahmati Allah. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama majukan Indonesia. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama cerahkan semesta. Sang surya seluruh beragama. Aisyah gerak bersama, majukan umat, jayakan bangsa, bumikan Islam sinari zaman, rahmati Allah. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama majukan Indonesia. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama cerahkan semesta. Sang surya seluruh beragama. Muhammadiyah bintang sinsama, gerak Islam berkemajuan, gerak Islam berkemajuan.
majukan Indonesia.